Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 30 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-21. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 4, ayat 9 sampai dengan 11. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu
kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta ini untuk menjelaskan bagaimana Allah berurusan dengan kita, umat-Nya. Perumpamaan ini pertama-tama berbicara tentang kepercayaan majikan kepada hamba-hambanya. Mereka dipercayakan sejumlah uang untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Ini merupakan ujian untuk melihat apakah mereka rajin dan dapat diandalkan dalam mengelola uang atau tidak. Sang majikan memberikan penghargaan kepada mereka yang rajin dan setia, serta menghukum mereka yang tidak melakukan apapun dengan uang yang dipercayakan kepada mereka. Perumpamaan ini berpesan soal tanggung jawab. Tuhan mempercayakan karunia dan anugerah kepada kita. Ia memberi kita kebebasan untuk menggunakan atau tidak. Namun Allah membenci sikap tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap kepercayaan yang Dia berikan. Akhirnya kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Kesetiaan akan memperoleh kepercayaan lebih banyak lagi. Sebaliknya, melalaikan tanggung jawab dan tidak peduli akan tugas yang diberikan hanya akan membuat kita kehilangan banyak hal. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk mengembangkan karunia, talenta, dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat bertanggung jawab dalam menggunakan karunia talenta, waktu, dan sumber daya yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.